Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya berharap dalam persekutuan bersama, fellowship bersama malam ini, kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, baik melalui pujian dan juga firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan begitu luar biasa, prinsip-prinsip panggilan seorang hamba Tuhan yang harus melekat pada diri kita, pribadi kita, sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil. Tentunya jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Boykanu buat kita pada malam hari ini, dan saya percaya kita semua diberkati dengan bagian ini. Nah, kita akan melihat sedikit mengenai satu topik teologis yang sudah ditetapkan oleh pimpinan sinode, majelis sinode, supaya setiap bulan kita bisa memberikan satu topik bagi kita. Dan mungkin pada awal-awal ini kita sebagai pimpinan majelis sinode yang mungkin pertama, tapi mungkin ke depan kita semua mungkin bisa punya kesempatan untuk bisa berbicara. Karena saya percaya bahwa kita diperkaya dengan banyak hal dan banyak karunia dan banyak berkat yang Tuhan beri, yang bisa kita sama-sama membagikan untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain, khususnya dalam lingkungan kita pengurus sinode GMKS yang baru terbentuk di tahun ini beberapa bulan yang lalu. Tapi minta maaf, pertama dan kedua dimulai dengan pimpinan majelis sinode, karena di awal-awal ini kita berbicara mungkin menyampaikan hal-hal penting yang berhubungan dengan sinode ini karena baru terbentuk, sehingga mungkin ada banyak hal di dalam yang kita perlu mengerti bersama, kita perlu lakukan bersama, kita perlu bersama-sama mengerti supaya kita dapat memahami gereja yang Tuhan berikan kepada kita, langkah-langkah ke depan, apa yang kita harus lakukan, sehingga kita berjalan bersama dan kita boleh bergandengan tangan untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau kita harus kerjakan, kita lakukan di dalam gereja misi Kristus sedunia. Nah, khusus malam hari ini saya menyambung atau meneruskan topik dari bulan lalu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Stefri Mintang, salah satu pimpinan Majelis Sinode, tentang landasan biblikal visi misi GMKS. Bulan lalu kita telah diberkati dengan itu, dan saya kira kita semua akan menyatu ke situ, atau kita mengarah ke situ, atau kita sedang menuju ke itu. Apapun yang kita lakukan di dalam GMKS ke depan, tentunya kita harus melakukannya sesuai dengan visi misi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, malam ini saya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Dr. Stefri Mintang pada bulan yang lalu. Malam ini kita melihat satu topik tentang landasan biblikal tentang penyatuan GMKS. Ini satu topik yang mungkin perlu kita sedikit mengerti apa yang perlu bagi kita di dalamnya. Pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita adalah dasar Alkitab tentang penyatuan GMKS. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, sebenarnya kata penyatuan itu, ya kalau kita membaca Alkitab, istilah yang dipakai itu adalah kesatuan iman atau kesatuan, bukan penyatuan. Tapi karena ini berbicara tentang organisasi gereja, sehingga poin yang saya sampaikan di sini adalah penyatuan GMKS atau landasan biblikal tentang penyatuan GMKS. Tapi istilah Alkitab yang dipakai adalah kesatuan iman. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Gereja kita itu, GMKS ini sedang mengarah ke ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi kita menyatu ini bukan menyatu secara fisik saja untuk kita berjumpa satu sama lain ketika kita meeting bersama seperti ini. Tapi ada nilai rohani yang lebih tinggi daripada itu, adalah kesatuan iman. Itulah yang dirindukan dalam GMKS. Yang kedua, kesatuan iman adalah kehendak Allah untuk kita membangun tubuh Kristus.
Kalau kita baca Efesus 4 ayat 11-12 itu, di situ firman Tuhan mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang tadi sudah disampaikan firman Tuhan melalui Pendeta Boy tadi, kita semua sudah tergabung di sini, kita sudah dipanggil, kita adalah gembala-gembala, kita adalah pengajar-pengajar, dan kita punya karunia yang macam-macam disatukan di dalam satu lembaga GMKS, dalam satu gereja GMKS, dan kita adalah satu untuk bersama mengembangkan, dan kita bersama melayani Tuhan untuk mencapai kesatuan yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, saudara, pengertian kesatuan dalam Alkitab. Ya, ini sedikit mungkin saya sampaikan dulu. Kalau kita belajar bersama, tadi sudah disampaikan bagaimana seorang hamba Tuhan. Kalau kita melihat kesatuan iman dalam Perjanjian Lama, ya minta maaf saya ambil sedikit bahasa aslinya bahasa Ibrani karena kita hamba Tuhan semua, dan sedikit memakai Ibrani. Kalau saudara-saudara yang dulu kuliah di kampus pintar bahasa Ibrani seperti saya dulu di kampus pintar bahasa Ibrani, ya kita bersama-sama belajar lagi karena kita lama kadang-kadang tinggalkan kampus, kita kadang-kadang lupa. Tapi mari kita coba melihat kembali dasar-dasar Alkitab. Nah, kesatuan iman dalam Perjanjian Lama, kesatuan dari kata dasar satu, ya Ibrani kata satu itu adalah ekat, ya ekat kita udah tahu itu. Kata ekat ini satu ini dari dua induk huruf Ibrani, yaitu yang pertama, huruf yang pertama adalah ket. Ket itu gambar tembok atau dinding, ya, itu gambar tembok atau dinding. Dan huruf yang kedua yang diambil itu adalah dalet, gambar pintu. Artinya kesatuan iman orang percaya itu disatukan oleh Roh Kudus ke dalam satu ruangan atau satu tempat melalui satu pintu. Dalet tadi, dalet itu gambar pintu. Yang dibatasi oleh satu tembok atau dinding, itulah ket. Ket itu kan dinding atau tembok, dengan mereka atau orang-orang yang berada di luar ruangan itu. Jadi kita dipanggil, kesatuan di sini, kesatuan iman di sini, kita dipanggil ke dalam satu ruangan, dan kita berbeda dengan orang yang ada di luar ruangan itu. Karena iman, karena kepercayaan kita menyatu karena ini. Kalau tanpa kesatuan ini di dalam GMKS, ya sebentar lagi bubar. Kalau orang hanya menyatu seperti orang di luar perkumpulan biasa dan kebersamaan, arisan dan sebagainya, itu hanya bersifat sementara. Tapi kesatuan iman ini yang disebutkan di sini adalah kesatuan yang membawa sampai pada kekekalan. Sehingga inilah yang harus terjadi dalam GMKS. Hal yang kedua, kesatuan dalam Perjanjian Baru. Saudara, tadi itu dalam Perjanjian Lama, kesatuan iman orang percaya adalah tujuan Tuhan Yesus Kristus bagi gerejanya. Ini tujuan Tuhan bagi gereja supaya kita bersatu. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Tuhan, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Nah, saudara, saya garis bawah di situ adalah menjadi satu. Sebenarnya kata menjadi satu, terjemahan yang lebih tepat sebenarnya bukan hanya menjadi satu, tapi sebenarnya satu adanya. Atau mereka adalah satu. Itu menunjukkan satu adanya, atau mereka adalah satu itu menunjukkan atau menunjuk kepada keberadaan atau posisi. Kesatuan kita, keberadaan kita itu tetap. Kalau menjadi satu itu seperti dibuat. Jadi kalau dibuat, nanti satu waktu kalau tidak dibuat lagi, maka bisa bubar. Tapi kalau satu adanya adalah satu, itu keberadaannya, posisinya tidak berubah. Artinya kesatuan orang percaya itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kita menyatu di sini dan menyatu sampai di surga. Ini luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat tersebut tidak menjelaskan tentang kesetaraan derajat. Seolah-olah mereka atau kita orang percaya sejajar dengan Bapa dan Anak. Tetapi kesatuan rohani, kesatuan iman yang terpisah dengan dunia.
yang tadi sudah dijelaskan arti kata satu itu menurut bahasa Ibrani. Ini berbicara tentang kesatuan dalam kekudusan, berbicara juga tentang kesatuan iman, kesatuan hati, pikiran, dan tujuan. Kita perlu memiliki ini di dalam kehidupan kita dalam bergereja. Itu sedikit dasar daripada Alkitab mengenai penyatuan dalam GMKS dengan beberapa ayat firman Tuhan dan beberapa arti yang penting yang mungkin kita melihat. Tapi bagian kedua di sini yang saya mau sampaikan kepada kita, mungkin ini perlu kita memahami karena ini dijalani terlebih dahulu oleh para pimpinan majelis sinode. Sehingga kita perlu menseringkan kepada kita semua sebagai pengurus sinode untuk kita sedikit punya gambaran tentang penyatuan dalam diri atau dalam tubuh GMKS. Hal yang kedua adalah dasar pemikiran penyatuan GMKS, atau boleh dilihat di sini di bagian ini kita akan melihat sejarah lahirnya penyatuan GMKS. Nah, saudara, yang pertama, saya boleh katakan bahwa penyatuan GMKS ini adalah rancangan Tuhan. Kenapa saya katakan ini rancangan Tuhan? Pertama, karena para pimpinan sinode menyatu sebelum memikirkan penyatuan GMKS. Kami sebenarnya sudah mengenal sebelum kita berada dalam GMKS. Saya dan Bapak Pendeta Dr. Stefri Indalumentang, kami sudah kenal sudah berapa puluh tahun yang lalu, bahkan kuliah sama-sama. Ya, masih tahun 90-an, belum masuk tahun 2000 itu kami sudah kenalan, bahkan kuliah bersama-sama waktu MDiv, dan kami sudah kenal sebelum ada GMKS. Bahkan sebelum gereja-gereja kita memikirkan satu gereja untuk berdiri, bisa jadi kita sudah kenalan dengan Pak Misraim, dengan Pak Pendeta Dr. Boy. Kami sudah berkenalan, sudah berjumpa, sudah makan sama-sama, sudah jalan sama-sama, sudah kenalan, sudah menyatu sebelum GMKS ada. Jadi saya boleh katakan bahwa penyatuan GMKS ini adalah rancangan Tuhan. Ya, kalau kita lihat Yesaya 55 ayat 89, sebab rancangku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi apa yang dirancang Tuhan buat kita itu luar biasa. Saya boleh katakan bahwa kita menyatu dalam GMKS ini bukan hanya karena pikiran logika kita, karena ada kesamaan sehingga kita bersatu. Tapi karena ada rancangan Tuhan jauh sebelumnya, sehingga kita bisa bersatu di dalam GMKS. Ini luar biasa. Banyak orang ya berada dalam satu organisasi, kemudian pecah, kemudian menjadi organisasi bermacam-macam. Tapi kita bersyukur, sinode yang tadinya berbeda-beda, kita boleh menyatu menjadi satu. Mungkin sinode-sinode Indonesia harus mencontohi sinode kita. Ya, bukan kita sombong, tapi memang kita harus belajar, kita harus memberikan satu contoh bagi gereja-gereja di Indonesia. Ya. Hal yang kedua, saudara, kenapa saya katakan ini adalah rancangan Tuhan? Para pimpinan sinode melayani bersama sebelum melayani bersama di GMKS. Kita sudah melayani bersama-sama dengan Bapak Pendeta Dr. Misraim di Kalimantan Barat. Kami sudah Sefi Indalumitang, kita juga sudah melayani bersama-sama. Dengan Pak Dr. Boykano, kita juga sudah melayani bersama-sama. Sebelum ada GMKS, kita bentuk GMKS, kita sudah melayani bersama-sama. Sehingga ini adalah rancangan Tuhan. Bagian yang ketiga, sejarah lahirnya penyatuan GMKS. Ini kembali kepada Efesus 4 ayat 13 tadi, yang tadi sudah kita lihat, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau kita menyatu, tujuannya kita ke sini. Nah, sudah dasar pemikirannya dari mana? Sehingga kita bisa bersatu, sampai hari ini kita bersatu. Kenapa? Saya mungkin menyampaikan ini dalam tulisan, supaya mungkin kemudian bagian sekretariat bisa mengeditnya atau bisa memfilenya, karena di kemudian hari mungkin menjadi satu pertanyaan, dari mana bisa menyatu? Bagaimana bisa menyatu? Dan caranya bagaimana sehingga bisa terjadi demikian? Kita perlu memberikan satu tulisan atau satu hal yang jelas untuk bisa dilihat. Pendekatan penyatuan GMKS. Nah, saudara, kami pimpinan Majelis Sinode sebenarnya sudah menetapkan bahwa kami tidak berbicara lagi masing-masing sinode masing-masing, baik GFI, GMA atau GPA. Kita tidak berbicara itu lagi. Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, maka mau tidak mau kita harus menyinggungnya. Tetapi
tujuan akhirnya kita tidak berbicara lagi masing-masing sinode yang dibentuk dulu, tetapi kita berbicara sinode GMKS. Nah, saudara, pendekatan penyatuan GMKS, apa yang terjadi dalam sejarah ini? Saya teringat sekali tanggal 21 sampai 26 Juni tahun 2016, ya Pendeta Paulus Bolu, ya saya karena buat dalam tulisan sehingga saya menulis nama saya di situ dan nama semua pimpinan majelis sinode. Dan Pendeta Misraim Sajuna bersama mengadakan satu pelayanan misi di GFI Anjungan dan beberapa gereja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam pelayanan misi ini, Pendeta Paulus Bolu, waktu itu Ketua Sinode GMA, menceringkan visi dan misi untuk rencana pengembangan GMA ke depan kepada Pendeta Misraim Sajuna yang adalah Ketua Sinode GFI. Pendeta Paulus Bolu mengusulkan kepada Pendeta Misraim untuk penyatuan GMA dan GFI ke depan menjadi satu sinode untuk memenuhi persyaratan pendirian sinode yang ditetapkan oleh Dirjen Depak RI. Pembicaraan bersama tentang pemikiran kesatuan ini belum membuahkan hasil penyatuan. Ya, kami sudah berbicara 2016, itu belum menghasilkan satu penyatuan. Karena harus membawanya ke sidang sinode masing-masing, sehingga pemikiran penyatuan ini hanya menghasilkan rencana untuk didoakan. Kurang lebih sekitar 2 tahun ke depan, ya, karena sesudah pembicaraan ini, walaupun masih sering bertemu dan melayani bersama-sama, tetapi tidak diteruskan lagi, bahkan cenderung untuk dilupakan. Ya, kami sudah pernah bicarakan, tapi ya tidak diteruskan lagi. Jadi sepertinya sudah dilupakan. Tapi Tuhan itu baik. Tanggal 19 sampai 24 September tahun 2018. Kalau pertama tadi tahun 2016, ini sekarang 19 sampai 24 September 2018, itu berarti sudah 2 tahun. 2 tahun kemudiannya. Kembali Pendeta Paulus Bolu bersama dan Pendeta Stefri Indra Lumintang mengadakan pelayanan misi ke Anjungan dan Pontianak, dan Pontianak Kalimantan Barat, di mana yang mengkoordinir jalannya pelayanan misi di Kalimantan Barat saat itu adalah Pendeta Misraim Sajuna. Di sela sarapan pagi tanggal 22 September di Hotel Peony, yang sekarang dikenal Hotel Afarah, ya, Jalan Gajah Mada, Pontianak. Ya, rencana penyatuan GMA dan GFI yang sudah hampir dilupakan 2 tahun yang lalu itu, Tuhan ingatkan kembali. Sehingga Pendeta Paulus Bolu, Pendeta Stefri Indra Lumintang, dan Pendeta Misraim Sajuna duduk bersama pada sarapan pagi itu untuk membicarakan rencana penyatuan GMA dan GFI. Walaupun mejanya kecil, kita berbeda-beda meja, tapi kita sempat membicarakan, bertiga membicarakan pada waktu itu. Pertemuan ini sepertinya api semangat yang mendorong 3 hamba Tuhan ini untuk bersatu hati dan mulai merencanakan langkah-langkah ke depan untuk penyatuan tersebut. Namun demikian, karena kesibukan pelayanan masing-masing, sehingga semangat api penyatuan ini kembali redup, tetapi tidak mati. Karena setelah pertemuan ini masih sering disinggung dalam pembicaraan lain ketika bertemu atau kontak telepon, melalui kontak telepon, tetapi belum membuahkan langkah konkret untuk menuju penyatuan yang dimaksud. Ya, jadi 2 tahun, sekarang sudah masuk 2 tahun lagi, ya masih dirintis terus. Bulan Februari tahun 2020, ya tahun lalu ya, berarti ini 2021 berarti tahun lalu, Pendeta Stefri Indra Lumintang mengajak Pendeta Misraim Sajuna mengikuti konferensi misi dunia di Korea Selatan. Pendeta Paulus Bolu tidak mengikuti konferensi misi ini karena ada pelayan lain. Tetapi menariknya bahwa pembicaraan penyatuan gereja di antara 3 hamba Tuhan ini justru kembali berkobar untuk dikomunikasikan kembali via telepon atau WA pada waktu itu secara intensif justru pada waktu jarak jauh dan dalam situasi menghadiri konferensi misi, sehingga menghasilkan pertemuan lanjutan yang langsung ditetapkan sesudah Pendeta Stefri dan juga Pendeta Misraim kembali dari Korea Selatan, yakni Sabtu tanggal 22 Februari 2020 di Karawaci, Tangerang. Kami meneruskan pembicaraan. Kedua hamba Tuhan ini kembali dari Korea. 1 hari, besoknya kami langsung pertemuan, yaitu tanggal 22 Februari 2020 di Karawaci, ya, di Karawaci. Nah, dalam pertemuan ini Pendeta Stefri, Pendeta Misraim, Pendeta Paulus, dan beberapa saudara lain juga yang hadir, langsung diberi Tuhan hati dan tekad yang sama untuk penyatuan GMA dan GFI ke dalam
ke depan menjadi satu sinode, sekaligus menjadi satu agenda sidang sinode masing-masing. Dalam pertemuan ini lahirlah nama gereja, yaitu sinode yang pertama kali diusulkan oleh pendeta Misraim, dan direspon dengan hati yang sama oleh pendeta Paulus dan pendeta Stefri, sehingga dalam pertemuan ini langsung ditetapkan nama sinode dari penyatuan ini, yaitu Gereja Misi Kristus Sedunia. Ini kita mendengar nama Gereja Misi Kristus Sedunia pertama kali tanggal 22 Februari tahun 2020, tahun lalu. Ya, ini muncul pertama kali nama gereja ini diusulkan oleh pendeta Misraim, disambut baik dan disetujui bersama beberapa hamba Tuhan yang meeting pada waktu itu, sehingga muncul nama gereja ini. Ketetapan ini langsung ditindaklanjut dengan rencana peneguhan kembali 3 pendeta tersebut ke dalam jabatan kependetaan GMKS dan pentabisan beberapa rohaniawan baru ke dalam kependetaan GMKS. Selanjutnya tanggal 15 Desember 2020, sebagai respon dan komitmen terhadap penyatuan ini yang disepakati bersama tanggal 22 September 2020 yang lalu, Pendeta Stefri meminta Rev. Sin Duang Kwan sebagai senior pastor dari Mission First Church and Daeglong Multi-Ethnic Evangelism Ministry Daegu, South of Korea, ya, di Korea Selatan, meminta kepada pendeta Pastor Sin di Korea Selatan untuk meneguhkan beberapa hamba Tuhan ini, untuk meneguhkan 4 orang pendeta ke dalam jabatan kependetaan sebagai pendeta GMKS, yaitu pendeta Dr. Stefrik Indalumintang, pendeta Dr. Misraim Zajuna, pendeta Dr. Paulus Bolu, pendeta Sutrisnuati, sarjana pendidikan, dan 2 orang rohaniawan ditabiskan ke dalam pendeta GMKS, yaitu pendeta Dr. Danik Astuti dan pendeta Sarcenggebu. Ke-6 orang pendeta ini sebagai pendeta pertama yang diteguhkan dan ditabiskan dengan memakai nama pendeta GMKS di Korea Selatan pada hari Rabu 15 Desember 2020 via Zoom. Jadi ditabiskan di Korea Selatan, orangnya di Indonesia, ya, via Zoom. Dan jadi di gereja Korea Selatan menabiskan dengan memakai nama GMKS. Nah, kita pada waktu itu ada di Indonesia, jadi kita bukan pergi ke Korea Selatan. Memang Bapak Pendeta Dr. Stefri Indalumintang sudah merindukan kita akan menuju ke sana, tetapi karena situasi COVID pada waktu itu kami tidak bisa berjalan ke sana, tetapi tidak menghambat langkah peneguhan ini. Nah, tanggal 26 Desember 2020, penyatuan yang dirancang oleh Tuhan di luar yang kita rencanakan ini terus diteguhkan dengan pertemuan pendeta Stefri Indalumintang, pendeta Paulus Bolu, dan pendeta Boykanu bersama beberapa pendeta lainnya dalam satu pertemuan untuk membahas berdirinya STT GGI, Sekolah Tinggi Teologia Gracia Global Indonesia. Di akhir acara pertemuan tersebut, pendeta Paulus dan pendeta Stefri sebelum hendak kembali ke tempat masing-masing sepintas. Ini boleh saya katakan sepintas karena ini kami tidak bicarakan dalam pertemuan ini. Tapi pada waktu mau keluar, berpisah dulu, baru ini sepintas menyinggung atau mengusulkan. Boleh kalau kita memakai kata mengusulkan boleh, tapi sebenarnya itu hanya sepintas. Kami menyampaikan sepintas kepada pendeta Boykanu sebagai Ketua Sinode Gereja Vineyard atau Gereja Pokok Anggur, GPA, untuk bergabung atau bersatu bersama GMA dan GFI yang sudah menyatu menjadi GMKS, menjadi satu terlebih dahulu. Nah, saudara, usulan ini terus di-follow up oleh pendeta Paulus Bolus sehingga ditetapkan meeting bersama pimpinan 3 sinode ini, yaitu pendeta Misraim, pendeta Stefri, pendeta Paulus, dan pendeta Boykanu, dan juga pendeta Denis Sakrisa pada tanggal 20 Januari 2020. Dalam meeting bersama ini diputuskan penyatuan 3 lembaga sinode, yakni GMA, GFI, dan GPA menjadi satu sinode, yakni Sinode Gereja Misi Kristus Sedunia, yang disingkat GMKS. Penyatuan 3 sinode ini terus dibicarakan oleh para pimpinan sinode dalam berbagai meeting yang akhirnya menetapkan GFI di Kalimantan Barat sebagai tuan rumah demi mempersiapkan sidang sinode GMKS untuk menetapkan secara resmi penyatuan 3 gereja ini dalam sidang sinode supaya keluar resmi. Jadi di sini kita sudah bukan 2 lagi, tapi sudah 3. Ini sebelum resmi GMKS itu sudah 3. Ini menyatu, 3 sinode ini sudah menyatu. Nah, tanggal 12 sampai 13 Juni tahun 2021 yang lalu,
GFI mengadakan Kongres Nasional keempat di Anjungan, Kalimantan Barat, menghasilkan GFI menerima penyatuan GMAA, dan GPA bergabung ke dalam GFI dengan merubah nama Sinode menjadi Sinode Gereja Misi Kristus Sedunia, Sinode GMKS, dan menetapkan pimpinan Sinode Jamak yang terdiri dari 4 orang, yaitu Pendeta Dr. Paulus Bolo, Pendeta Dr. Misraim Sayjuna, Pendeta Dr. Stefri Indah Lumintang, dan Pendeta Dr. Stefri Boykano, dan dilantik oleh Komite Sidang Sinode GMKS pada hari Minggu 13 Juni 2021 sebagai pimpinan Sinode GMKS pertama periode 2020-2021-2026. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan adanya penyatuan yang sudah resmi ini, maka para pimpinan Sinode GMKS bersepakat ke depan tidak lagi berbicara atas nama Sinode masing-masing. Tetapi jika berbicara tentang Sinode, maka itulah Sinode Gereja Misi Kristus Sedunia, GMKS. Jadi itu sejarah berdirinya penyatuan lembaga ini, penyatuan ini. Tapi ke depan kita tidak berbicara lagi tentang sinode masing-masing. Kita berbicara sinode, jika berbicara sinode, maka itulah Sinode GMKS. Itu sejarah penyatuan. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang penyatuan, ada alasan-alasan mengapa kita bersatu. Kalau kita tidak langsung bersatu, tapi ada alasan-alasan yang membuat kita menyatu. Pertama, saudara, alasan biblikal. Kita apapun kita harus kembali kepada Alkitab. Kita tidak hanya bertemu langsung karena cocok, karena saling kenal, karena kita ya sudah akrab sehingga kita langsung menyatu, bukan begitu. Atau bisa jadi karena gereja-gereja kita modelnya sama sehingga kita bisa menyatu, bukan hanya itu. Tapi ada alasan biblikal. Pertama, menurut Alkitab, kalau kita membaca teliti, kesatuan itu sebenarnya terjadi karena pengakuan. Pengakuan, kesatuan iman terjadi karena pengakuan iman yang sama kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Ya, karena kita punya pengakuan yang sama, kita punya iman yang sama, kita punya dasar yang sama, maka kita bisa bersama-sama. Ketika kita melangkah keluar daripada dasar ini, maka bisa ada kehancuran. Kenapa gereja-gereja sekarang itu banyak pecah, sinode-sinode begitu pecah, dan akhirnya tidak menyatu? Kenapa terjadi demikian? Saya berpikir kalau misalnya sinode itu pecah karena pengakuan atau dasar pengakuan ini berubah, pecah mungkin menurut saya tidak menjadi masalah. Oleh karena apa? Karena pengakuan. Misalnya kita percaya kepada Yesus Kristus, tiba-tiba yang lain katakan, ya Yesus bukan juru selamat. Boleh pecah. Karena apa? Karena pengakuan yang berbeda. Tetapi selagi pengakuan ini menyatu, maka kita tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Masalahnya gereja sekarang, sinode sekarang pecah karena apa? Pecah karena masalah persembahan, masalah kedudukan, masalah jabatan, masalah organisasi, masalah macam-macam, bukan masalah pengakuan. Itu hanya sedikit yang pecah karena ini. Saya percaya kita akan kuat karena pengakuan yang sama. Yohanes pertama Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi pengakuan kita ini mengikat kita, saudara. Yesus Kristus adalah kepala GMKS. Yang kedua, saudara, yang menyatu kita, dasar biblikal, satu tubuh. Roh Kuduslah yang mempersatukan kita, orang percaya menjadi satu tubuh, atau ya tubuh rohani. Menurut Roma 12 ayat 5, ya tidak perlu dibacakan, pertama Korintus 12 ayat 12-13, ya itulah berbicara satu tubuh ini berbicara tentang jemaat, berbicara tentang gereja, berbicara tentang GMKS. Kita satu tubuh. Itu kalau berbicara satu tubuh dalam pertama Korintus 12 itu gambaran daripada tubuh jasmani. Kalau kita melihat misalnya ya tubuh ini kan menyatu jadi satu. Kalau ada bagian kepala yang sakit ke dokter, tidak mungkin hanya kepala yang ke dokter. Mau tidak mau tangan, kaki semua ikut sama-sama. Ya artinya sama-sama merasakan. Sehingga inilah yang harus terjadi dalam GMKS. Kita harus sama-sama merasakan, kita mengalami, saling mendukung, saling menguatkan, dan karena kesatuan ini harus mengikat kita untuk kita terus maju menjadi orang yang sungguh-sungguh dipersatukan oleh Tuhan, menjadi berkat bagi gereja-gereja lain maupun orang lain, lingkungan di mana kita berada. Kemudian kesatuan itu juga berbicara karena baptisan. Artinya di sini pertobatan dan kelahiran baru. Kita bersatu karena kita mempunyai roh yang sama. Ada pertobatan, ada kelahiran baru. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu.
karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, kita merupakan orang-orang yang sudah dibebaskan, kita sudah bisa menyatu jadi satu secara iman. Pertama Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi inilah yang membuat kita bisa bersatu. Keempat, perjamuan kudus, hidup dalam kekudusan. Jadi kekudusan ini penting sekali. Memang perlu ke depan nanti kita akan berbicara tentang masalah baptisan, juga perjamuan kudus. Ya berbeda-beda, ada yang mengatakan ya kita harus baptis selam, ada yang mengatakan kita harus baptis percik, ya macam-macam baptisan yang terjadi. Ya, tapi saya percaya di dalam Alkitab itu tidak berbicara tentang cara membaptis itu bagaimana, tidak disuruh cara baptisan itu tidak dijelaskan, tapi perintah baptisan. Jadi kita diperintahkan untuk dibaptis. Barang siapa dibaptis, percaya dan dibaptis, diselamatkan. Jadi, ya kita tidak perlu mempersoalkan cara, kita perlu mempersoalkan perintah. Perintah itu lebih penting daripada cara. Cara itu bisa berubah-ubah. Perintah tidak boleh dilanggar. Hidup dalam kekudusan, perjamuan kudus itu masalah kekudusan. Alasan yang kedua adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GMKS. Tadi anggaran biblical ya. Alasan yang kedua ini karena kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di situ ada pengakuan iman GMKS sebagai dasar kesatuan kita. Kami para pimpinan GMKS itu merancang ini atau menyatukan pikiran di dalam pengakuan iman ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, walaupun hanya sedikit. Ya, sudah diatur atau sudah dipikirkan oleh orang-orang yang sudah belajar terus, apalagi Pendeta Dr. Stephen Indarlumintang yang sudah pahami banyak tentang hal ini, dan waktu diseringkan kami sama-sama menyelidikinya dan bersama-sama melihat kata demi kata, bukan hanya kalimat, supaya kita bisa menyatu. Dan inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk kita bisa menyatu, karena pengakuan yang sama, dasar anggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengakuan iman GMKS yang sama, sehingga kita bisa bersama-sama. Legal hukum GMKS untuk memenuhi peraturan pemerintah Dirjen Bimas Kristen Protestan mengenai pendirian sinode baru di Indonesia. Mengapa kita bersatu? Ini salah satu alasan. Kalau kita berdiri sendiri-sendiri, kapan jadi sinodenya? Dengan aturan sekarang ini harus 10.000 jemaat baru jadi satu sinode. Kapan kita menginjili dunia ini? Ya saya percaya terjadi, tapi membutuhkan waktu yang lama. Dan kenapa kita harus terikat dengan organisasi masing-masing sehingga kita tidak melihat kepada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan? Ini alasan penting sekali. Maka kita menyatu supaya kita menjadi satu lembaga atau gereja yang resmi di Indonesia, supaya kita bisa melayani dengan baik di Indonesia. Yang ketiga, saudara, yang keempat, saudara, adalah kesamaan visi dan misi. Kesamaan visi dan misi ini mengikat kita di dalam kesatuan, sehingga ini merupakan alasan dari penyatuan. Nah, mengenai visi dan misi saya sedikit menjelaskan dulu, menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Dr. Stephen Indarlumintang pada bulan yang lalu. Nah, saudara, tahun 2007 muncul visi bukan menjadi besar tetapi menjadi banyak, yang dipertegas dalam visi operasional GMKS yang sudah disampaikan oleh Pendeta Dr. Stephen pada bulan yang lalu. Visi ini muncul berdasarkan suara Tuhan dalam kitab Hagai dan kitab Kisah Para Rasul. Hagai 1 ayat 78, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Dan Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Nah, pemikiran visi dibalik dari dua ayat firman Tuhan yang meneguhkan visi bukan menjadi besar tetapi menjadi banyak pada waktu itu, bahwa yang pertama, bahwa gereja yang dibangun ini adalah gereja misi, dan karena misi maka ia harus ada di banyak tempat untuk melaksanakan misi Kristus. Yang kedua, bahwa karena ia harus ada di banyak tempat, maka ia tidak membesarkan secara fisik satu gereja atau satu gedung. Karena pemikiran terhadap visi ini pada waktu itu, bahwa satu waktu orang beribadat tidak harus dalam gedung gereja. Karena perintah membangun bait Allah dalam kitab Hagai yang menjadi pusat penyembahan kemudian dihancurkan juga, sehingga yang paling penting adalah jiwa, bukan gedung ataupun
walaupun itu penting. Jadi 2007 itu Tuhan sudah memberikan visi bahwa satu waktu nanti orang tidak harus beribadah dalam gereja. Ya saya tidak tahu dengan sekarang ini kita tidak bisa beribadah dalam gereja. Apakah ini tanda-tanda ciri-cirinya sehingga visi ini sedang digenapi dan pas GMKS muncul di situasi ini, saya tidak tahu. Tapi ke depan saya percaya satu waktu pun gereja-gereja tidak harus orang beribadah di dalamnya. Sesuai dengan firman Tuhan, orang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan di tempat di mana kita harus menyembah di sana. Karena bait Allah pun dihancurkan. Apalagi gedung gereja yang kita bangga-banggakan. Gedung gereja yang mewah, yang bangun habis biaya, uang banyak sekali, tidak mencari jiwa, lalu kemudian hancur. Apa gunanya? Ya walaupun memang itu berguna karena ya kita membutuhkan itu, tapi saya melihat jiwa itu lebih berguna daripada segala-galanya. Waktu visi itu muncul. Yang ketiga, dari alasan pemikiran atas visi tersebut, GMKS menetapkan cukup 12 orang yang beribadah dalam satu tempat sudah bisa disebut satu jemaat GMKS. Karena dari visi itu. Berdasarkan peneguhan ayat visi dalam Kisah 1 ayat 8 tersebut, di mana ada janji menerima kuasa untuk pergi ke seluruh dunia, maka gereja yang dibangun haruslah gereja yang melaksanakan misi yang mendunia. Ini misi kita. Nah, penyatuan visi GMKS yang sudah disampaikan oleh Pendeta Steffrey pada bulan yang lalu, misi GMKS adalah misi abadi menjadi gereja yang taat dan setia melaksanakan misi Yesus Kristus sedunia melalui pemberitaan Injil secara holistik. Ini diambil atau ini muncul atau dikembangkan atau ini muncul dari visi yang sudah ada. Nah, saudara, visi itu sebenarnya bisa berubah, tapi misi tidak bisa berubah. Visi bisa berubah dengan bergantinya pemimpin, maka bisa berubah visi itu atau bisa dirubah, bisa dikembangkan, bisa dibuat sehingga dia makin memberkati banyak orang. Tapi misi tidak bisa berubah karena misi Kristus. Misi berubah kalau dia tidak berdasar kepada misi Kristus. Tapi misi kita adalah misi Kristus, maka kita tidak bisa berubah. Pemimpin bisa berubah dan visi itu bisa berubah, tapi misi tidak bisa berubah. Nah, visi operasional menjadi banyak gereja bukan besar, yang diakui secara nasional dan berpengaruh secara internasional karena misi pemberitaan Injil secara holistik sampai tahun 2026. Ini sudah ditetapkan menjadi visi GMKS 2000 sampai 2026. Penyatuan misi. Yang berikut bersamaan dengan visi yang muncul tahun 2007 itu, disertai misi yang didasarkan pada ayat firman Tuhan Kisah 1 ayat 8 tadi, memberitakan Injil ke segala tempat dengan berbagai cara untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Kristus yang dikembangkan ke dalam misi GMKS sebagai berikut. Misi GMKS, ya saya baca kembali karena bulan lalu sudah disampaikan. Misi gereja, Latrea, Didaskalia, Koinonia, Diakonia, maka di dalam itu ada menginjili, mengabarkan, mengajar, membangun, memperkuat, mendirikan, menolong. Ya, saudara bisa baca sendiri bagian-bagian ini karena bulan lalu sudah disampaikan. Dari uraian misi GMKS tersebut, jika disingkat dengan satu kalimat bisa disebut misi Kristus adalah misi kita. Jadi kita tidak punya misi yang lain. Kita punya misi adalah misi Kristus. Kristus buat apa? Itulah yang kita lakukan. Dia datang untuk jiwa-jiwa, kita harus memperhatikan jiwa-jiwa. Ini GMKS ke depan. Ketika kita bergeser dari visi dan misi ini, saya pikir kita hilang kekuatan untuk kita bisa maju dan kita bisa mengembangkan GMKS. Yang terakhir, kekuatan penyatuan GMKS. Yang pertama, saudara, dasar kekuatan penyatuan. Tentunya Roh Kudus sebagai penggerak kekuatan dalam GMKS. Berdasarkan ayat firman Tuhan dari Kisah 1 ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita melayani karena kuasa, kekuatan kuasa, dorongan Roh Kudus. Ya, sehingga kita bisa mencapai ujung bumi. Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kekuatan dalam penyatuan GMKS, Yohanes 12 ayat 32, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, sebenarnya yang menarik orang ke dalam gereja bukan kita. Yang menarik orang datang ke gereja, datang ke dalam tubuh Kristus karena Kristus. Kristus itu kepalanya, sehingga tubuhnya diatur sendiri.
tapi dia memakai kita supaya kita bisa berada di dalam satu tubuh ini untuk kita mengabarkan Injil, kita memperindah tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan katakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. GMKS harus meninggikan Yesus. Bukan nama orang, bukan nama pemimpin, bukan nama siapa-siapa, tapi nama Kristus. Para pimpinan Majelis Sinode itu hanya Tuhan pakai untuk kita memulai. Kemudian mungkin Bapak Ibu saudara-saudara lain teruskan. Tapi bukan nama kita penting, nama Kristus ditinggikan. Tidak perlu dikenalkan nama kita, harus dikenal oleh orang. Ya tentunya GMKS dikenal, dia tahu siapa yang dalam. Kalau kemudian orang kenal nama kita lebih luas daripada kita memperkenalkan nama Kristus. Ini bahaya dalam GMKS. Bagian kedua, kekuatan kita yang kedua, kekuatan dari dalam GMKS. Saudara, di dalam GMKS sebenarnya kita sangat kuat. Pertama, nama GMKS itu saja sudah satu kekuatan. Gereja Misi Kristus Sedunia. Ini mendunia, bukan masalah ya pada pengarahan-pengarahan atau seminar-seminar atau pembahasan topik-topik yang lalu, Pendeta Dr. Stevi sudah membahas lebih banyak tentang nama GMKS ini, sehingga tidak banyak disampaikan. Tetapi kita kuat, kekuatan kita salah satu kan nama ini. Yang kedua, kekuatan kita karena ada visi dan misi. Kita bergerak karena visi dan misi. Yang ketiga, kekuatan kita karena kepengurusan GMKS yang kuat. Kita memiliki kepengurusan yang kuat. Saya kira semua bagian-bagian ini orang-orang inti dan penting ada di dalamnya, sehingga kita menjadi kuat. Dan juga anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang Alkitabiah, sehingga kita fokus kepada Alkitab. Itu kekuatan, saudara, dalam GMKS. Yang kelima, sumber daya SDM yang kuat. Kita memiliki sumber daya yang kuat sekali. Kalau kita lihat pengurus, saudara, ya kita baru memulai, ya kita tidak perlu membanggakan, tidak perlu ya kita merasa lebih baik daripada yang lain, tapi kita merasa bersyukur di dalam GMKS itu. Sekarang ini kalau kita hitung sudah lebih daripada 10 doktor ada di dalam GMKS. Kalau saya lihat gereja sinode lain, 1-2 doktor aja setengah mati. Sampai hari ini mungkin belum ada doktor, ada yang belum ada. Tapi GMKS baru mulai sudah lebih dari 10 doktor ada di dalam. Apalagi S2, MTH, MPD, MPDK, atau MAG, atau apa, Master, atau Magister, itu banyak sekali kita di dalam ini. Sangat kuat sekali. Tapi jangan sampai karena kita fokus kita berubah, akhirnya kekuatan ini menjadi bencana buat diri kita sendiri. Ini harus berhati-hati. Yang keenam, pendidikan dalam GMKS. Kita bersyukur ada 2 STT yang walaupun kita baru memulai, tapi ada 2 STT yang ada dalam STAK RRI di Sulawesi Utara dan STT GGI. Kita bersyukur ini satu kekuatan. Banyak sinode di Indonesia belum punya STT. Tapi kita baru mulai, kita sudah punya 2 STT langsung. Sehingga ini satu kekuatan. Mahasiswa bisa bergabung di dalam untuk penginjilan yang luas di Indonesia. Ini luar biasa. Yang ketujuh, jemaat dengan berbagai kemampuan dan karunia yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kita mempunyai jemaat yang luas di Indonesia, walaupun jumlahnya kecil. Tapi paling tidak kita sudah lebih dari 20 provinsi di Indonesia kita sudah ada. Memang belum ada pendataan karena kita baru mulai, sehingga ada masih banyak hal yang masih kurang. Tapi kita percaya ke depan kita akan menatanya lebih bagus. Kekuatan-kekuatan ini kita akan mendata dengan lebih bagus lagi. Sehingga kita akan menemukan hal-hal yang lebih luar biasa dalam gereja kita. Bagian yang ketiga, kekuatan dari luar GMKS. Membangun hubungan dan kerjasama yang luas dengan gereja dan lembaga gereja di Indonesia. Ya. Yang kedua, membangun hubungan dan kerjasama yang luas dengan gereja dan lembaga misi luar negeri. Jadi kita tidak hanya bekerja sama di Indonesia, tapi nama gereja kita adalah Gereja Misi Kristus Sedunia, kita harus mendunia. Kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga misi gereja yang ada di luar negeri. Ketiga, legal hukum yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan peluang bagi kita hadir atau berada di berbagai tempat di Indonesia dan di dunia ini. Ini yang masih kita terus jalankan, ya, supaya kita menjadi satu sinode yang resmi secara hukum, secara nasional dan mendunia, sehingga kita bisa bekerja dan melayani leluasa
mencapai banyak orang di Indonesia. Akhirnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roma 11 ayat 36 sebagai kesimpulan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, biarlah kita menjadi satu dalam GMKS, dan kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri. Mari kita memikirkan kesatuan, karena Kristus telah menyatukan kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Saya serahkan kembali.